مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Sungguh anugerah terindah yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berada dalam satu momentum mulia, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu, memperbanyak ilmu pengetahuan. Tentunya dalam channel pesantren online, para santri pesantren online yang saya cintai semuanya, masih melanjutkan pembahasan di seputar thaharah, dan kebetulan pada hari ini kita sudah sampai pada tema air najis. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'uha, adapun nomor 4 dari macam-macam air yang banyaknya 4 macam itu adalah ma'un najisun, adalah air yang najis. Air najis itu apa? Air artinya mutanajisun, air yang mutanajis. Wahua, adapun air najis atau istilah lainnya adalah air mutanajis, alladzi adalah air halat yang menempati atau jatuh fihi ke dalam alladzi, ke dalam air itu. Menempati ini maksudnya air artinya lakot, melakukan kontak langsung hu kepada alladzi, kepada air, najasatun apa najis. Tudraku, di mana najis ini bisa dijangkau apa najis, najasa bil basori, oleh pandangan mata biasa. Wahua, sementara air yang melakukan kontak langsung dengan najis atau air yang dijatuhi oleh najis itu qalilun, keadaannya adalah sedikit. Maksudnya sedikit, dunal kullataini, ukurannya di bawah dari 2 kullah, kurang dari 2 kullah. Atau karena ada apa air yang dijatuhi najis tadi itu kathirun, adalah banyak. Banyaknya ini kullata ini seukuran dari 2 kullah, fa'aktaro atau lebih ukurannya. Tetapi ketika air banyak yang mencapai ukuran dari 2 kullah atau lebih dari 2 kullah ini, ketika dijatuhi najis fataghayyar, lalu mengalami perubahan warna, rasa dan baunya. Bisa babin najasati, disebabkan oleh najis yang bisa dijangkau oleh pandangan mata biasa tadi. Taghayyuran, baik perubahannya yasiron adalah sedikit, hanya beberapa bagian air saja yang berubah, au kathiron, atau banyak perubahannya. Maka ketika air walaupun banyak tetapi dijatuhi najis lalu mengalami perubahan warna, rasa dan bau, maka air yang banyak itu tetap dihukumi air yang najis. Ketika dihukumi dengan air yang najis, maka air itu tidak bisa digunakan lagi untuk berwudu, mandi junub, atau digunakan untuk mencuci pakaian yang terkena najis, karena airnya sudah najis. Hisian, baik perubahannya bisa dilihat oleh indera, atau takdirian, atau perubahannya ini tidak bisa dilihat oleh indera, hanya dikira-kira saja. Tentang perubahan secara takdiri, silahkan saudara-saudara mereview kembali konten saya sebelumnya. Wal kullatani, adapun ukuran 2 kullah bil wasni, dengan wazan, dengan timbangan, khamsumi'ati ritlin, adalah seukuran, setimbang dengan 500
rital atau setimbang seukuran timbangan 500 kati. Namun jangan lupa kati di sini yang dimaksud adalah Baghdadiyin, kati yang berlaku di daerah Baghdad. Takriban tidak harus pas 500 kati, tetapi hanya berdasarkan takriban, perkiraan belaka. Fil as-sahih, ini menurut pendapat yang paling sahih. Wa qadruhuma, adapun ukuran dari dua kullah bil misahati, kalau kita ukur dengan misahah, ukuran tanah bangunan, fi makanin murabba'in, di tempat yang persegi 4, dira'un adalah seukuran 1 dira', warubu'un ditambah 1/4 dira'. Pertanyaannya lalu, berapakah lalu dira' itu? Dira' kalau kita bahasa Indonesiakan adalah seukuran hasta. Hasta, 1 lengan tangan. Dira' itu adalah hasta. Dira' adalah ukuran panjang yang mengukur panjang benda. Dira' yang berlaku di Mesir pada pemerintahan masa kuno itu seukuran dengan 46,2 cm. Sedangkan yang berlaku dalam kitab-kitab fikih adalah dira' Hashimi namanya. Yang dimaksud dira' di dalam pembahasan kitab-kitab fikih klasik itu adalah dira' Hashimi. Dikatakan dira' Hashimi karena dira' Hashimi ini yang menetapkannya adalah pemerintahan Bani Abbasiyah, yang mereka memang dari kalangan Bani Hashim. Saya ulang, kalau antum saudara-saudara membaca kalimat atau istilah dira' di dalam kitab-kitab fikih, maka yang dimaksud itu adalah dira' Hashimi. Dira' Hashimi ini adalah istilah lainnya adalah dira' syar'i. Kalau diukur dengan sentimeter, seukuran dengan 61,2 cm. Demikian yang saya baca keterangan ini menurut Dr. Wahbah Az-Zuhair. Tulan wa iradan, 1 dira' ditambah 1/4 ini tulan wa iradan, panjang dan lebarnya, wa umqan, sekaligus dalamnya. Tapi mengukur dalam panjang dan lebar seukuran dira', 1 dira' ditambah 1/4 ini bid dira'il mutawassiti, dengan menggunakan dira' yang sedang, tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Wa amma bil litri, adapun 2 kullah kalau diukur dengan ukuran liter, fal kullatani, maka adapun ukuran 2 kullah itu tusawi, ialah menyamai apa kullatani, mi'ataini kepada 200, wa tis'atan ditambah 9, wa isrina dan juga ditambah 20. Artinya 229 liter. Ini pun juga tidak harus pas 229 liter, tapi berdasarkan takriban, perkiraan saja. Artinya 2 kullah itu seukuran dengan 229 liter. Kalau aqua itu kan 1,5 liter. Berapa botol aqua kan begitu. Kalau kita ingin membangun jeding seukuran persegi 4, maka panjangnya adalah kurang lebih dari 61 cm. Baik panjangnya 61 cm, tingginya 61 cm, itu adalah sudah mencukupi ukuran 2 kullah. Kalau misalnya ada bak basuhan kaki di masjid-masjid, kalau airnya sudah mencapai 229 liter, maka air itu sudah dianggap cukup ukuran 2 kullah. Maka orang ketika basuh di sana naik ke masjid itu sudah dianggap suci. Air itu bisa mensucikan kotoran-kotoran yang ada di kaki. Tetapi kalau ternyata
bak basuhan kaki yang ada di depan masjid, di emperan masjid itu kurang ukurannya dari 2 kullah, maka sebaiknya bak basuhan itu dirubah ukurannya sehingga mencapai 229 liter. Wajibu dan wajib ayyakunal ma'u, ada al-ma'u apa air, halalan adalah air yang halal. Kenapa kok harus diwajibkan air yang digunakan untuk bersesuci ini adalah air halal? Fa inna taharata, karena sesungguhnya bersesuci bil ma'il harami, menggunakan dengan air yang haram, kal mausubi, seperti halnya melakukan bersesuci dengan air yang digosok, air milik orang lain yang kita pakai tanpa meminta izin terlebih dahulu terhadap orang yang memiliki air ini. Wal musabbali, dan juga statusnya sama dengan bersesuci menggunakan air yang disediakan lisurbi untuk minuman, lisurbi untuk minum. Karena sesungguhnya toharoh menggunakan air haram atau menggunakan air yang digosok atau menggunakan air yang disediakan untuk minum, ghairu maqbulatin, ialah tidak akan diterima indallahi, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tidak diterima oleh Allah, itu artinya toharoh yang kita lakukan itu adalah tidak sah, karena sudah melanggar aturan-aturan yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini pengajian kitab Thaharah, khususnya tema air najis, mudah-mudahan banyak membawa manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Bil ilmi narqa wa bil jahli nashqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق